kita kembali melihat ke timeline ini. Nah, kita sudah sampai di masa hakim-hakim, dan di dalam periode ini juga kita bertemu dengan Ruth. Lalu kita tahu ceritanya bahwa pada zaman Samuel, bangsa Israel kemudian berkata kepada Tuhan, kita butuh raja. Nah, itu adalah satu momen yang penting di mana kemudian sistem pemerintahan berganti. Yang tadinya teokrasi yang ditetapkan oleh Tuhan di Gunung Sinai, di sini di zaman Samuel berubah menjadi monarki. Menjadi monarki. Ya, saya tidak bisa membicarakan dengan detail, tetapi saudara tahu bahwa sebelum sistem pemerintahan monarki disahkan, Samuel memberitahu kepada bangsa Israel segala konsekuensi yang akan mereka miliki kalau sistem pemerintahan ini dilakukan. Dan bangsa Israel secara aklamasi bersedia menanggung akibat dari pemerintahan monarki. Singkat cerita, muncullah 3 raja, yaitu Saul dulu, Daud, dan kemudian Salomo. Apa yang terjadi setelah masa pemerintahan Salomo? Nah, itu periode yang penting lagi. Karena setelah Salomo meninggal, ya, dia mewariskan ternyata bukan hanya kesuksesan secara ekonomi dan politik secara internasional pada waktu bangsa Israel dipandang sangat kuat karena keberhasilan Salomo, tetapi juga dia mewariskan kehancuran spiritual. Karena Salomo memiliki banyak istri dan dia mengakomodasi politeisme kembali di dalam bangsa Israel, dan bahkan sinkretisme itu masuk di dalam bait Allah. Dan itu dicatat dalam kitab Yeskiel. Nah, setelah Salomo mati, maka kerajaan itu terpecah menjadi 2. Kerajaan terpecah menjadi 2. Yang di bawah kerajaan disebut dengan kerajaan selatan atau Yehuda. Rajanya adalah Rehabeam, anak dari Salomo. Dan kerajaan yang utara, yang disebut juga dengan Israel, rajanya adalah Yeroboam. Dan dia adalah panglima tentara Israel. Tentu saja apabila dibandingkan Yeroboam dan Rehabeam, maka Yeroboam lebih banyak memiliki pengalaman militer. Karena dia adalah panglima tentaranya dari Salomo. Oleh karena itu ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan perpecahan ini, maka 10 suku ikut ke utara dan hanya 2 suku ikut ke selatan, yaitu Yehuda dan Benyamin. Ibu kota dari kerajaan selatan, ibu kotanya adalah Yerusalem. Ibu kota dari kerajaan utara adalah Samaria. Dan lokasi dari bait Allah yang megah dan besar itu adalah di Yerusalem, di sini. Disinilah lokasi dari bait Allah itu. Nah, saudara, kita tahu bahwa orang Lewi harusnya bekerja di sekitar bait Allah. Karena itu, setelah perpecahan ini, setelah sekian lama, tidak mungkin untuk menjaga Lewi tetap berada di sini. Jadi ada sebagian besar yang bermigrasi ke sini. Jadi pembagian 2 dan 10 suku ini tidak terlalu strict. Ya. Bukan hanya berkaitan dengan pekerjaan kaum Lewi, tetapi bangsa Israel juga punya 3 hari raya besar Yahudi yang mengharuskan mereka datang ke bait Allah. Jadi dari orang-orang utara seringkali bepergian ke selatan hanya untuk beribadah di bait Allah. Nah, hal ini membuat Yeroboam kemudian merasa khawatir, karena itu akan melemahkan kerajaannya secara politis. Nah, untuk mencegah terjadinya perpindahan dari atas ke bawah, dari utara ke selatan, maka kemudian Yeroboam membangun kuil-kuil di beberapa wilayah di utara, di Gilgal, di Betel, dan di lain sebagainya, supaya bangsa Israel tidak perlu ke Yerusalem untuk beribadah, tetapi cukup pergi ke kuil-kuil itu. Dan seperti biasa, di kuil-kuil itu diletakkan patung anak lembu emas. Nah, ini yang membuat kerajaan utara Israel mengalami kebobrokan yang luar biasa. Nah, saudara, setelah periode Rehabeam dan Yeroboam, tentu saja muncul banyak raja-raja yang lain. Ya, dan sebagian besar dari raja-raja itu adalah raja-raja yang jahat di mata Tuhan.
Ini bisa kita baca dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Dengan seringnya pergantian para raja, sebenarnya kita bisa menilai bahwa situasi politik kedua kerajaan ini tidak stabil. Kalau bisa saudara mengevaluasi, misalnya saudara meneliti raja pertama, kenapa dia diganti, kedua, kenapa dia diganti, dan seterusnya, maka saudara akan melihat terjadi kudeta yang terus-menerus, perebutan kekuasaan yang terus-menerus tidak ada habisnya. Nah, di tengah segala konflik, polemik dari kekuasaan dan politik pada waktu itu, Tuhan mengirimkan para nabi untuk mengingatkan kembali kepada bangsa Israel agar mereka kembali kepada hukum Allah. Kembali kepada hukum Allah. Mengapa demikian? Karena raja-raja itu begitu sibuknya dengan konflik kekuasaan, maka mereka sudah melupakan hukum Allah. Ya, kecuali nanti akan ada reformasi yang dilakukan oleh beberapa raja di Yehuda. Nah, siapa saja nabi-nabi yang muncul di masa ini? Saudara bisa melihat di Moodle, di situ ada timeline perjanjian lama dan saudara lihat distribusi para nabi di sana. Misalnya di sini ada Amos. Amos, dia adalah orang dari kerajaan selatan Yehuda yang diutus oleh Tuhan untuk bernubuat di kerajaan utara. Kenapa sih para nabi muncul? Di mana para imam? Sekali lagi, karena para imam tidak berfungsi, maka Tuhan memanggil nabi menjadi suara Allah untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka kembali ke